Puji nama Tuhan, mari saudara. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal ku rindu, satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu hari, amin, di pelataran-Mu. Amin, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku memujimu, aku
kemurahan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di pelataran-Mu Bapa. Oh ya Bapa ya say haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, tinggal di pelataran-Mu. Ini kami Tuhan, rindu hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, mau menikmati kasih-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkaulah penolong kami. Haleluya. Balaya labaya namalaya shikara batakara laya sekere mara papata kaya sere mara mara laya so irama maya sera malaya namo yara laya se yara rara rara laya so irama maya se kuasa iblis dihancurkan, kuasa maut dikalahkan. Oh rababaya sokoro boro loyoro bara bara laya sera pura laya se. Haleluya. Kira baba bata kara laya sikara bata kana laya so. Kira baba malaya nama laya sekere mana malaya nama ya so. Haleluya. Kira baba baba bata kara laya sikara bata kana laya sekere mana laya namo. Yes, amen, 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 amen. Amen, amen, Tuhan, amen. Oh, dahsyat kuasa-Mu Tuhan, dahsyat kuasa-Mu Bapa. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu ya Bapa. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup memulihkan. Engkau Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala raja, yang kami sembah, yang kami agungkan. Haleluya. Yes, amen, amen. Kira bata karalaya shikara bata kanalaya shikere manata karalaya su. Kira bata karalaya she. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Sampai hari ini saudara, Dia menyatakan kasih-Nya buat kita. Sampai saat ini saudara, Dia menyatakan pemeliharaannya untuk kita.
Sungguh ajaib perbuatannya, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Amin, 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 amin. Kami mengagumi setiap karya-karya-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mengagumi setiap perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengagumi Engkau Tuhan lebih dari apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Kami berkenan masuk dalam hadirat-Mu, suatu hal yang luar biasa ya Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati kuasa-Mu, kami mau menikmati setiap mukjizat-Mu ya Bapa. Kami menikmati semuanya Tuhan malam hari ini ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang bertata atas puji-pujian kami. Biarlah Roh-Mu yang bertata atas ibadah kami Tuhan. Kami memberkati Aryani Tuhan yang saat ini terbaring Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu masih sama Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami memberkati juga signal yang kami pakai Tuhan. Semuanya lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami malam hari ini ya Bapa, tanpa terkecuali Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengagumi Engkau. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Allah kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita memang sungguh mengagumi karya-karya Tuhan Saudara. Setiap hari mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Pujian ini mengatakan nah. Nah, kalau nah ini nggak ada artinya Saudara. Kita ganti. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya. Jangan nah. Kalau nah itu nggak ada artinya. Kita ganti. Tuhan Yesus baik. Musik. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmatmu baru tiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukur, bangkit berdiri saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu kasih-Nya selalu mengalir seperti sungai dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hati, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai. Yes, amin. Seperti
seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, kuasanya seperti sungai di hatiku. 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 Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kuasanya memang seperti sungai yang mengalir tiada pernah berhenti. Amin. Jangan sampai sungai itu kering, saudara. Kita nikmati aliran kuasa Tuhan. Amin. Semakin hari kita harus semakin dalam mencintai Tuhan. Amin. Semakin hari saya melihat Mas Aditya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dulu terhilang, sekarang ditemukan. Masang ini capek ya Mas ya, sampai telo-telo ya. Itu karena kasihnya dia kepada Tuhan. Amin. Tiada terukur saudara. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu sepertinya masih belum ada apa-apanya. Kasihnya begitu besar, kita tidak sanggup membayar itu semuanya. Mari kita berikan cinta kita saja. Lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Amin. Di nama Tuhan. Ujian ini mengatakan lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, yes, amen. Lebih dari segala yang ada, katakan lebih dalam lagi. Yes, amin. Ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu kau. Amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam, Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi dengan lembut saudara. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, lebih lembut lagi. Yes. Ku mengasihimu. Lebih dalam
Bapak Gembala. Ku rindu Kau lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mengasihimu. Irelebede alana nama syiri alana nama. Naikkan syukurmu kepada Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Irelebede alana nama nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Irelebere alana nama Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Ya rala nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Sirala nama surina nama serema Sirelirida nama surana.
terima kasih. Oh. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerahmu. Amin, haleluya. Berlimpah kasih, yesiralanalo, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yes. Kami bersyukur buat hadirat-Mu malam ini, Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab Engkau bertahta di atas penyembahan kami. Terima kasih untuk mukjizat, berkat, pertolongan yang Tuhan sudah alirkan bagi setiap kami. Sebentar kami mau nikmati firman-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Kami rindukan pewahyuan yang baru, kebenaran yang baru. Roh Kudus, lawat dan jamah kami semuanya, yang di sini maupun yang di rumah. Kami berdoa menerima berkat yang sama. Urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati kami lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang kedua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di rumah. Ada Bapak Menus beserta keluarga dengan Mbak Winda Ruturnip di Alpina. 1 Korintus pasal yang kedua, kita baca bergantian ayat 1 sampai selesai. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita baca sampai selesai. Mari kita nikmati firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang terhadap. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemerintahanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyembah Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh.
Amin. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, sedangkan kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah kita orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Amin. Amin. Malam hari ini judul firman Tuhan adalah rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad bagi kita. Amin. Amin. Apa? Rahasia Allah yang tersembunyi dalam abad bagi kita. Rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad bagi kita. Ternyata saudara, Allah sudah menyediakan sebuah rahasia. Dan rahasia itu tersembunyi berabad-abad buat orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Dan itu sudah dibukakannya bagi kita hari ini. Amin. Amin. Rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad itu disediakan untuk tempat perhentian orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Amin. Artinya ada banyak orang yang terus mencari dan terus mencari kepuasan hidup di dalam dunia ini, mencari kebahagiaan yang sejati. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita tidak mencari lagi dan tidak mencari lagi karena kita sudah menemukannya. Dan itulah perhentian jiwa kita. Amin. Haleluya. Rahasia itu ternyata tentang salib Kristus. Amin. Bagaimana rahasia yang berabad-abad itu tersembunyi bagi banyak orang dan dibukakannya bagi kita hari ini. Yang pertama saudara, rahasia itu disembunyikan berabad-abad supaya apa? Karena rahasia itu bukan rahasia yang murahan. Rahasia itu adalah rahasia yang mahal. Itu sebabnya tidak dibuka sembarangan kepada semua orang. Itu hanya dibukakan kepada orang-orang tertentu. Karena itu barang yang sungguh-sungguh mahal. Amin. Amin. Kalau itu dibukakan kepada orang yang tidak membutuhkannya, sama dengan melemparkan mutiara kepada babi. Wow, saudara, seolah-olah Allah itu begitu senang dengan rahasia itu sehingga itu disembunyikannya, itu ditahannya. Itu seperti kekayaan Allah, kemuliaan, keindahan Allah itu disimpan oleh Allah, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu bagi Allah sesuatu yang mahal. Itu kekayaan dirinya, saudara-saudara. Dan tidak sembarangan orang diiler-iler, saudara. Apa itu namanya?
Iya, dibagi-bagikan. Kalau saudara punya emas yang mahal, saya percaya saudara tidak taruh di sembarangan tempat. Takut diambil oleh Randi. Pasti saudara simpan itu, saudara. Di rumah pun saudara pasti simpan di tempat yang tersembunyi. Bahkan pasangan saudara mungkin tidak tahu. Demikian saudara, rahasia Allah ini disimpan Allah berabad-abad, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia ingin membukakannya kepada orang-orang yang dia bisa percayai. Amin. Wow. Kalau itu dibukakannya kepada kita berarti karena Tuhan menganggap percaya kepada kita sekalian. Amin. Yang kedua, rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad itu, firman Tuhan berkata, tidak pernah timbul di hati manusia, tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah. Apa yang tak pernah dilihat, mana lagunya itu? Dan tak pernah didengar. Terus? Itu yang disediakannya bagi kita yang percaya, kira-kira begitu. Nanti taruh di YouTube. Lagunya Boy Prime. Saudara, apa yang seringkali orang pakai ayat ini, saudara, kalau dia terima berkat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah muncul di hati, tidak pernah didengar itu, ternyata sudah disediakan Allah bagiku. Ayat ini tidak sembarang untuk berkat-berkat yang lain, saudara. Ayat ini dalam konteks ini berbicara tentang rahasia yang mahal itu. Amin. Artinya begini, saudara, rahasia itu masih disembunyikan Allah, dan orang dari abad ke abad tidak pernah terpikirkan di hatinya, tidak pernah muncul di hatinya, di pikirannya, bahkan tidak pernah didengarnya. Amin. Artinya gini, saking mahalnya itu, saudara-saudara, dan manusia tidak akan pernah mungkin mendapatkannya kecuali kalau Tuhan membukakannya. Itu artinya. Amin. Tidak pernah muncul di hati manusia. Manusia nggak pernah memikirkan tentang rahasia itu. Kenapa? Manusia tahu manusia dirinya berdosa. Manusia terlalu jauh, terlalu dalam, di dalam jurang dosa. Itu sebabnya tidak akan pernah mampu memikirkan kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Tetapi Paulus berkata, itu sudah disediakannya bagi kita yang percaya. Haleluya. Dan betapa banyak orang yang pintar, betapa banyak orang yang hebat tidak pernah bisa menemukan rahasia yang tersembunyi itu. Amin. Kepintaran manusia, kehebatan manusia tidak pernah bisa menemukan itu kalau Tuhan tidak pernah bukakan baginya. Haleluya. Amin. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi bukan karena kepintaran, bukan karena pengetahuan yang hebat dia bisa menemukannya, bukan. Itu kita bisa temukan kalau Allah bukakan bagi kita. Amin. Amin, Mas Aditya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Hanya 5 saja ya. Ingatkan nanti kalau lebih dari 5. Yang ketiga, rahasia itu dibukakan hanya oleh Roh Kudus. Amin. Mas Aditya boleh ada di sini, saudara-saudara. Boleh dengar khotbah setiap hari Minggu, saudara-saudara. Tentang apa? Tentang salib, saudara-saudara. Tetapi belum tentu dia menemukan pewahyuan dari apa yang dia dengar.
Amin. Paulus berkata di ayat yang pertama, aku memutuskan tidak akan pernah berbicara tentang berita lain kecuali berita tentang salib kepadamu. Paulus tidak berbicara tentang mukjizat kepada jemaat di Korintus. Paulus tidak berbicara tentang kekayaan, berkat dan yang lain-lain. Aku putuskan, aku hanya berbicara tentang salib dan berulang-ulang saya sampaikan itu kepadamu. Karena Paulus tahu, kalau engkau tidak tahu berita tentang salib, kalau engkau tidak menemukan pewahyuan di dalamnya, engkau akan buta selamanya. Amin. Saudara, banyak orang dengar berita tentang salib, berita tentang Injil, tetapi juga tidak mendapatkan pewahyuan. Haleluya. Banyak orang Kristen, saudara, rajin beribadah, saudara-saudara, tapi juga tidak menemukan pewahyuan dari salib. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh. Saudara masih ingat perumpamaan yang Yesus bilang ada sebuah ladang. Di ladang itu ada harta yang terpendam. Kemudian ditemukan orang, begitu ditemukan, dia lari ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia jual semua miliknya supaya dia bisa beli ladang yang penuh dengan harta yang terpendam itu. Kenapa dia lari dan lakukan yang dengan sukacita menjual semuanya demi untuk memperoleh? Karena dia sudah menemukan ada sesuatu yang mahal dan indah, sehingga semuanya dia rela korbankan demi untuk memperolehnya. Kalau orang sudah menemukan pewahyuan dari salib, dia akan tinggalkan semua yang lain dan dia berikan hidupnya total buat Tuhan. Kalau kita masih menemukan orang-orang sampai hari ini dalam kekristenannya belum sungguh-sungguh, saudara, sudah pasti dia tidak menemukan pewahyuan di dalam salib. Itu udah pasti nggak mungkin tidak. Jemaat-jemaat yang tidak setia hadir di gereja, saudara-saudara, saya sudah pastikan bahwa mereka belum menemukan pewahyuan di dalam salib. Saya ketika menemukan pewahyuan tentang salib, saya tahu dia mati bagiku, saudara. Itu keputusan Tuhan. Aku berikan, persembahkan hidupku bagimu selama-lamanya. Sampai hari ini. Kenapa? Menemukan pewahyuan di dalam salib. Haleluya. Seharusnya tidak ada lagi di dalam kekristenan, saudara, yang setengah-setengah, maju mundur. Seharusnya tidak ada itu. Seharusnya orang Kristen itu, saudara, total. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia menemukan, enggak mungkin setengah-setengah. Dia pasti 100% dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Haleluya. Saudara masih ingat waktu Petrus, Yesus berkata, menurut kalian siapakah aku ini? Siapa yang menjawab? Ada yang bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau adalah Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bersama murid-muridnya berapa tahun, Bapak Ibu Saudara? 3,5 tahun hidup bersama Yesus melakukan mukjizat. Yesus berkata, menurut gitu ya, menurutmu atau menurut orang, siapakah aku? Ada yang bilang engkau Elia, Yeremia. Saudara, masih banyak yang belum mengenali Yesus secara pribadi. Tetapi Petrus berkata, engkau anak Allah yang hidup. Engkau mungkin salah, engkau pasti anak Allah. Saya percaya masih banyak orang Kristen yang berkata,
engkau adalah Elia. Engkau adalah Yeremia. Hanya sedikit mungkin orang Kristen yang berkata, engkau Mesias anak Allah, engkau Tuhan. Orang yang mengatakan seperti itulah yang di dalam kekristenannya dia berjuang terus, enggak peduli apapun. Haleluya. Di ayat yang kita baca tadi firman Tuhan bilang begini. Siapa yang tahu tentang aku? Ya hanya roh yang ada di dalam aku. Siapa yang tahu tentang pikiran Allah? Hanya roh yang ada di dalamnya. Kalau roh Allah itu dia taruh di dalam kita, berarti kita bisa mengerti pikiran Allah. Hebat enggak saudara-saudara? Artinya gini, Abraham tidak mungkin bisa memahami tentang salib kalau Roh Kudus tidak menolongnya memahami itu. Jadi kekristenan ini bukan pengetahuan belaka. Kekristenan itu adalah pewahyuan. Amin. Saya percaya orang yang selamat dan yang masuk surga bukan orang yang pintar berteologi, tetapi mereka yang menemukan pewahyuan. Haleluya. Banyak orang dengar Injil tapi juga tidak memutuskan untuk percaya. Haleluya. Orang pintar, orang hebat dengar Injil tetapi memutuskan untuk menolak. Saudara, kita tidak banyak. Mungkin kita tidak pintar, tetapi kita memutuskan untuk percaya. Kenapa? Pewahyuan. Amin, saudara-saudara. Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kau. Haleluya. Kalau Allah memilih Mas Aditya, pasti Allah menolong Mas Aditya mengenal Allah. Enggak mungkin tidak. Kalau orang tidak mengenal dia, berarti dia belum dibukakan pewahyuan. Itu sebabnya kita perlu berdoa seperti Paulus berdoa. Minta roh hikmat dan pewahyuan. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan, kita perlu berdoa, Tuhan, bukakan pewahyuan yang baru dari firman-Mu, supaya mataku melihat kebenaran. Haleluya. Dan yang keempat atau yang terakhir? Baru keempat lah. Masa langsung 5. Yang keempat, rahasia itu untuk kemuliaan orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Rahasia itu untuk kebahagiaan kita, saudara-saudara. Artinya, kalau kita menemukan rahasia itu, kita sampai kepada tempat perhentian jiwa kita. Haleluya. Saudara masih ingat perempuan Samaria? Dia ketemu siapa? Di mana? Di sumur. Jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Ketika panas terik, dia ada di sumur. Untuk apa? Mengambil air, saudara-saudara. Kemudian Yesus datang dan bertanya, minta dong airnya. Kemudian dia, kamu kok minta air? Lalu Yesus bilang, kalau kamu tahu, bukan aku yang minta air kepadamu, tapi kamu yang minta air hidup kepadaku. Kemudian bertobat wanita itu. Wanita itu, saudara-saudara, dia haus akan air dunia ini. Sebenarnya jiwanya haus, dia menemukan kebahagiaan yang sejati, tapi dia cari di dunia.
Dunia ini tidak pernah bisa memuaskan kita, saudara-saudara. Amin. Saudara mau punya emas 1 karung di rumah, engkau tidak pernah bisa bahagia. Betul tidak? Karena harga emas lagi turun katanya. Padahal di sini sudah banyak emas. Ada Mas Yogi, Mas Aditya, Mas Menus di Langgerong. Haleluya. Wanita Samaria itu dia mencari kebahagiaan hidup di dunia. Saudara, bukankah hari ini ada banyak orang mencari kebahagiaan sejati di dunia? Tidak pernah dia temukan. Tapi Yesus bilang, di sini loh kebahagiaan yang sejati, yaitu datang kepada Aku. Itu rahasia yang tersembunyi itu dibukakan buat kita, lalu kita percaya kepada Dia. Itu perhentian jiwa kita. Kita tidak perlu lagi mencari kebahagiaan lari ke atas Gunung Kawi. Kita tidak mencari kebahagiaan lagi di dalam harta, kekayaan, aset dan lain-lain, kemewaan, apalagi saudara kedudukan. Kita tidak haus lagi yang seperti itu, saudara. Walaupun kita butuh itu. Amin. Haus artinya, saudara, itu dikejar, terus dikejar. Semakin banyak uangnya, semakin tidak bahagia juga. Haleluya. Tapi kita yang tidak banyak uang, dia bisa bahagia. Kenapa? Karena kita sudah menemukan perhentian jiwa kita di dalam Yesus. Yang terakhir. Amin. Biasanya langsung semangat ini. Yang terakhir, saudara-saudara, rahasia itu membawa kita intim dengan Bapa di sorga. Haleluya. Rahasia itu menghubungkan kita dengan Allah. Amin, saudara-saudara. Artinya gini. Roh Allah dia taruh di dalam kita, kemudian mata kita terbuka melihat Dia, kemudian kita bisa mengerti pikiran Allah, mengerti rencana Allah, mengerti keinginan Allah, dan itu berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang sudah menemukan pewahyuan, dia pasti ingin intim dengan Tuhan. Amin. Dia selalu rindu ingin menyembah Tuhan. Rasa-rasanya saya ingin menyembah Tuhan, ingin merasakan hadirat Tuhan. Masih ada rasa-rasa itu di hati kita. Amin. Di rumah masih ada enggak keinginan ingin menikmati hadirat Tuhan? Ada rasa lapar dan haus. Atau mungkin kita sudah lama enggak pernah menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, tapi biasa-biasa, tidak merasa kurang apa-apa. Itu sudah tertutupi oleh dunia di hati kita, saudara-saudara. Amin. Yohanes berkata, kamu adalah rantingnya, aku adalah pokoknya. Kamu rantingku, aku pokoknya. Kamu harus nyambung dengan aku terus. Kalau engkau sudah menemukan rahasia itu, pasti kamu ingin intim denganku, pasti kamu ingin mengerti isi hatiku, pasti engkau dengan aku itu ingin ngobrol, tukar pikiran terus, menikmati sorga setiap hari. Pasti itu yang ingin dilakukannya. Enggak mungkin tidak, saudara-saudara. Orang yang sudah menerima pewahyuan, dia pasti ingin intim dengan Tuhan. Kalau tidak, itu jangan-jangan itu bukan pewahyuan tentang salib yang dia terima. Amin. Pasti itu, pasti. Pasti. Tidak mungkin tidak, saudara-saudara. Tidak mungkin tidak. Amin.
Ketika perempuan Samaria itu dia seorang pelacur, dia punya berapa suami? 5. Ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia lari, dia pulang ke kampungnya, ke kotanya. Dan apa yang dia lakukan di kotanya? Dia memenangkan satu kota buat Tuhan. Dan yang menarik saudara-saudara, Yohanes 4 ayat 23. Orang Samaria yang berdosa ini, dan di puncaknya saudara-saudara, dia bilang, aku ingin menjadi penyembah Allah yang benar. Orang bertobat saudara-saudara pasti dibawa menjadi seorang penyembah. Gak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Kita kalau sudah menemukan rahasia ini, pasti kita ingin menjadi penyembah. Bukan di gereja, tetapi setiap hari ingin menyembah Tuhan. Amin. Kalau itu sudah terlupakan, mari kembali kepada penyembahan. Hidupkan kembali penyembahanmu. Di keluargamu, pribadimu, kembali bergairah untuk menyembah. Amin. Supaya kita menerima kehidupan yang sejati setiap hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bahwa kami Tuhan mengenal Engkau lebih dalam. Bahwa kami mengenal tentang karya salib. Ketika kami sebentar masuk dalam perjamuan kudus, biar kami berdiri di hadapan-Mu mengangkat roti dan anggur. Bahkan kami meneteskan air mata di hadapan-Mu, merenungkan karya yang terbesar bagi kami. Ketika ada seorang pribadi yang rela mati, darahnya tercurah buat kami. Menyelesaikan semua dosa, kesalahan, kekurangan kami, kelemahan kami. Kami orang berdosa, Engkau rela menerima kami apa adanya, dan Engkau mau membenarkan kami. Engkau mau mendaur ulang hidup kami. Engkau mau memperbaiki hidup kami, supaya hidup kami tidak rusak selamanya, supaya kami menjadi penyembah-penyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak Yogi boleh maju ke depan, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, Bapa, sebentar kami ambil tubuh dan darah-Mu. Roh Kudus surapi kami. Roh Kudus tolong kami, supaya setiap kami memahami, mengerti maksud dan rencana-Mu. Oh, kuduskan, ampuni, layakkan kami. Jesus name. Salibnya, salibnya
angkat roti dan cawan itu. Yes. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita yang percaya makan dengan iman sambil berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus." Mari kita buka dan angkat cawan tinggi-tinggi. Haleluya. Sebelum kita minum, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita yang percaya minum dengan iman sambil berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus." Haleluya, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya, ada kuasa di dalam bilurnya. Horila nama selelere anana namasu. Haleluya, terima kasih. Sakit, imani, penyakitmu dihancurkan oleh kuasa dari Yesus. Tidak ada kuasa yang bertahan, kuasa penyakit atas tubuh kita. Jesus, terima kuasa kesembuhan, pemulihan. Haleluya. Ada mujizat di dalam darahnya, ada mujizat di dalam tubuhnya. Saudara yang membutuhkan mujizat, angkat tanganmu, angkat imanmu, terima mujizat malam ini. Mujizat di dalam tubuh, mujizat di dalam darah Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, kuasa setan, kuasa penyakit kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oh, kami melepaskan kuasa darah Yesus, kuasa kemenangan, kuasa mujizat, kesembuhan, pemulihan. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Pekerjaan setan aku patahkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan roh sakit penyakit aku hancurkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan kuasa kegelapan di dalam kami, di dalam keluarga kami, bisnis kami, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan kegelapan yang ingin merusak, menghancurkan, membinasakan, mencuri, kami hancurkan di dalam nama Yesus.
Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah diberkati, dipulihkannya. Demi nama Yesus, mujizatnya mengalir, berkatnya mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Bapak Pasar Ibu mengucap syukur buat tubuh dan darah Yesus yang kita telah makan dan minum malam ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Glory. Atas kebaikan Tuhan, kepada kami Tuhan. Terlebih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah mati di kayu salib Tuhan. Yes Lord. Untuk menebus luka kami Tuhan. Umatmu di dunia ini Tuhan. Tuhan ampuni kami. Yes. Ampuni kami Tuhan. Karena kami telah banyak berbuat dosa Yes. kepadamu Tuhan Yesus. Yes Lord. Ubahkan hati kami Tuhan. Amen. Ubahkan hati kami Tuhan Yesus. Oh Jesus. Dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Jesus. Tuhan atas tubuh dan darah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Yes. Tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. akan Terima hidup di dalam kasih. tubuh kami, Yes Tuhan. Lord. Kami akan selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Jesus Kami akan name. berubah, Tuhan Yesus. Ubahkan hati kami, Oh, Tuhan. Jesus. Masuklah Roh Kudus ke dalam Amen. hati kami, Tuhan. Jesus name. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Di sini ada kotak yang baru. Terima kasih buat Mbak Lia yang sudah menyediakan ini untuk tempat persepuluhan saja ini ya. Karena ada kotak kantong persembahan. Ini ada tiap minggu, Terus jadi tidak harus hari ini, bukan hanya minggu pertama. setiap hari Minggu. Karena- Tolong deh itu sudah. Ya, itu kan biasanya ada yang bukan pegawai, berkatnya mungkin hari apa. Olah sini. Berarti ini perpuluhan ya. Ya, yang mau masuk Oke, Bapak Ibu Saudara ya, perpuluhan tidak harus awal bulan, tapi perpuluhan kapan saja Bapak Ibu ketika kita ibadah selalu ada tempat untuk kita. Amin. Perpuluhan. Oke. Persembahan tetap ada 2 seperti ini. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Ini Pak Kontas dimulai awal Desember. Jadi awal Januari Pak Kontas yang sudah terkumpul di situ perpuluhan Pak Kontas tumpang tangan, doakan setiap perpuluhan jemaat dan kita buka bersama-sama. Oke. Amin. Jadi setiap awal bulan kita akan buka kotaknya, lalu kita doakan supaya semua kita yang menabur diberkati luar biasa. Mari kita siapkan persembahan kita, nanti Mbak Lia akan berdoa buat persembahan, bahkan persepuluhan yang kita berikan buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan, dan kebaikan-Mu Tuhan. Glory, Kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Amin. Pada malam hari ini Tuhan, di tangan kami Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan, untuk memberkati setiap kami, untuk memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kasih Tuhan. Dalam nama Kami Yesus. mencintai-Mu, Tuhan. Rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk memberkati segala pergumulan kami Tuhan, untuk memberkati setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami Tuhan. Amin. Semuanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami, memberikan persepuluhan kami Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasihnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali
lagi berkatnya. Kita berdiri bersama-sama. Di waktu siang mengalir di waktu, berkatnya seperti sungai di hati. Berkatnya seperti sungai. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hati. Mengalir di waktu siang. Mengalir di waktu siang. Malam. Mengalir di waktu malam. Berkatnya seperti sungai di hati. Mengalir di waktu siang. Mengalir di waktu siang. Mengalir di waktu malam. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Yes, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir kita akan mendengarkan satu pujian dari Mas Aditya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Lagu ini mengingatkan dengan saya bahwa saya mau cinta Yesus untuk selamanya. Amin. Oke. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita nyanyi bareng-bareng dari hati yang paling dalam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, berikan tangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Di mana saudara berdiri saat ini, di tempat itu doakan supaya tempat ini menjadi tempat ibadah. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Kalau kita sepakat berdoa sungguh-sungguh, saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa sungguh-sungguh. Bapa, kami berdoa buat tempat ini. Kami berdiri di sini mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Bukalah pintu sorga, buka jalan supaya tempat ini menjadi rumah-Mu. Amin. Kami beribadah di sini untuk selamanya sampai Yesus datang. Kami berdoa pintu-pintu yang sulit terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga Koandi, keluarga besar. Tuhan yang membukakan pewahyuan kepada mereka. Tuhan yang berbicara kepada mereka. Supaya tempat ini menjadi rumah Tuhan. Amin. Terima kasih dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kami doakan di dalam nama Yesus. Dikuduskan ini, diberkati, diurapi ini bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Yesus datang kembali. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.